Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kajian puisi atau Poetry Studies di minggu ketiga bersama saya Tafan Muafak. Minggu lalu kita melakukan 3 kegiatan secara umum, yaitu pertama kita mendiskusikan catatan-catatan yang teman-teman semua tinggalkan pada uh, forum diskusi di e-learning dan juga log pembelajaran independen. Kemudian saya melakukan pemaparan terkait dua bab pertama pada buku Stockwell yang berjudul Cognitive Poetics. Di bab pertama, Stockwell menerangkan apa yang dimaksud dengan Cognitive Poetics dan bagaimana Cognitive Poetics bisa digunakan sebagai pendekatan terhadap kajian puisi. Cognitive Poetics, sebagai pengingat saja, Cognitive Poetics dapat memberikan penjelasan tidak hanya tentang interpretasi, tapi juga proses analitis yang terjadi ketika kita membaca puisi. Namun sebagai catatan, pada dasarnya Cognitive Poetics tidak eksklusif hanya untuk membahas atau mengkaji puisi saja, tapi juga untuk mengkaji atau mempelajari teks sastra secara umum. Di bab kedua, Stockwell memperkenalkan salah satu teori yang disebut sebagai foregrounding, yaitu semacam alat teks tekstual yang digunakan oleh penyair ketika kita bicara puisi, sehingga relaksasi atau efek yang menarik perhatian pembaca terhadap suatu unsur tekstual tertentu. Dalam hal ini foregrounding bisa digunakan melalui unsur-unsur linguistik yang ada pada teks. Nah, foregrounding juga memberikan kita persepsian figur atau apa yang menjadi latar depan dan juga ground atau latar belakang. Dan pada puisi biasanya terdapat sesuatu hal atau suatu objek, sosok atau keadaan tertentu yang menjadi figur, sementara terdapat pula hal-hal lainnya yang berkenaan dengan objek tersebut, misalnya yang menjadi latar. Nah, inilah juga yang dimaksud dengan foregrounding. Dengan demikian, foregrounding memandu perhatian kita ketika melakukan pembacaan terhadap teks puisi. Lalu minggu lalu pembahasan ditutup dengan atau pertemuan ditutup dengan diskusi kelompok di mana teman-teman semua telah memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam buku Peter Stockwell. Terdapat beberapa asumsi ketika kita telah mengenali Cognitive Poetics sebagai suatu pendekatan dalam mengkaji puisi. Asumsi pertama adalah jika Cognitive Poetics mampu menjelaskan bagaimana interpretasi dilakukan dan proses analitis dalam pembacaan literatur, dan khususnya puisi juga dialami oleh seorang pembaca, maka seharusnya Cognitive Poetics bisa juga menjelaskan bagaimana kita sebagai pembaca mengalami apa yang disebut sebagai estetika atau keindahan dari puisi. Nah, tentu asumsi tersebut mengimplikasikan bahwa pengalaman pembacaan puisi bisa menimbulkan persepsi estetika atau pengalaman estetik. Nah, maka dalam hal ini kita menemukan hal yang sifatnya positif. Positif dalam arti bahwa kita kemudian mampu mengapresiasi suatu puisi berdasarkan nilai keindahan atau estetika yang ditemukan. Nah, sebaliknya, asumsi kedua justru juga menuntut bahwa Cognitive Poetics, kalau memang benar bisa menjelaskan bagaimana kita memperoleh persepsi keindahan atau estetika, sebagaimana pula juga dengan menjelaskan proses analitis dan interpretasi dalam pembacaan puisi, maka seharusnya Cognitive Poetics juga bisa menerangkan bagaimana kita tidak menemukan persepsi keindahan atau estetika di dalam suatu puisi, atau
bagaimana kita juga tidak menemukan hal yang sifatnya puitis ketika kita membaca puisi tertentu. Mengapa dua asumsi ini penting? Karena pada kenyataannya ketika kita membaca puisi, maka pengalaman yang kita temukan tidaklah melulu bersifat positif atau kita tidak melulu menemukan hal yang kita anggap patut diapresiasi atau patut ditunjuk sebagai estetika dari puisi atau hal yang sifatnya puitis. Nah, dengan demikian, kalau memang cognitive poetics betul-betul bisa menjelaskan cara pembaca melalui proses berpikirnya menganggap bahwa suatu puisi puitis, maka seharusnya cognitive poetics juga bisa menjelaskan ketika seorang pembaca tidak menemukan apapun itu yang puitis ataupun juga yang estetik dari pembacaan puisi tertentu. Kuliah kita masih sama seperti 2 minggu sebelumnya, dan subcapaian pembelajaran mata kuliah yang saya maksud diharapkan berlaku sampai dengan minggu depan, di minggu keempat. Subcapaian pembelajaran mata kuliah yang saya maksud adalah bahwa teman-teman semua diharapkan mampu mengkaji keindahan atau estetika puisi berdasarkan keterhubungan elemen intrinsik dan jenis puisi berbahasa Inggris yang direkognisi oleh budaya Barat dalam periode klasik dan kontemporer. Nah, terdapat dua pokok bahasan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah prototypes and reading, lalu discourse world and mental spaces atau dunia wacana dan ruang mental. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan prototype and reading. Prototypes and reading berhubungan dengan kategorisasi. Kategorisasi adalah salah satu isu pokok dalam sains kognitif. Kita melakukan kategorisasi setiap waktu. Kita mengenali bahwa orang yang di samping kita adalah seorang teman atau hanya kenalan saja, atau keluarga, atau orang yang sama sekali kita tidak kenali. Nah, hal tersebut adalah hasil kategorisasi. Kita mengetahui bahwa suatu makanan bisa dianggap memiliki rasa yang enak atau rasa yang kurang enak, dan hal tersebut juga adalah kategorisasi. Nah, sains kognitif telah merekonseptualisasikan teori kategorisasi. Pada dasarnya, kategorisasi bukanlah suatu hal yang baru, melainkan hal yang telah dibahas oleh filsafat klasik khususnya hingga dengan sekarang. Kategorisasi dalam kaitannya dengan prototypes and reading dan prototipe dan pembacaan berhubungan dengan konsep-konsep kritik sastra seperti action, creativity, genre, influences and sources, intertextuality, literary history, mind style, modes of writing, movements, open and closed text, parody, periodization, point of view, reading, dan reception. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu istilah-istilah konseptual ini. Saya kira teman-teman semua bisa mencarinya sendiri di internet. Tapi saya akan kemudian menjelaskan bagaimana kategorisasi sehubungan dengan prototypes and reading diimplementasikan dalam kritik sastra dan apa keterkaitannya secara persis dengan istilah-istilah konsep tadi. Mind style adalah suatu cara untuk mengkategorisasikan gaya kepenulisan seorang penyair. Kita bisa dengan mudah misalnya menyebut karya-karya Shakespearean. Dengan demikian kita melalui sebutan tersebut kita sedang menyebutkan karya-karya yang dihasilkan oleh Shakespeare. Tapi dengan Shakespearean works atau Shakespearean sonnets, maka label tersebut tidak hanya tentang
kenyataan bahwa Shakespeare yang memproduksi karya-karya itu sendiri, tapi juga bahwa terdapat kekhasan atau gaya tulis yang bisa dianggap uh, dimiliki oleh Shakespeare. Lalu contoh lainnya adalah sebagai romantic poems. Romantic poems adalah istilah yang kita bisa gunakan untuk mengacu kepada atau menyebutkan puisi-puisi yang disebut atau dianggap uh, hasil pemikiran atau pergerakan aliran romantik. Nah, romantik di sini berbeda dari ide romantis tentang makan candlelight dinner atau mawar atau coklat, tapi romantik di sini adalah ide kritik sastra yang menganggap bahwa seharusnya kesusastraan itu meluapkan perasaan dan bisa dengan mudah dipahami. Nah, mind style saya kira membutuhkan kajian terhadap lebih dari satu teks puisi. Kenapa? Karena dengan demikian kita betul-betul bisa menjelaskan pola dari gaya tulis seorang penyair atau sekelompok penyair. Dengan demikian kita bisa betul-betul mengklaim bahwa ada yang disebut sebagai mind style tertentu. Nah, selanjutnya mind style adalah suatu hal yang sifatnya didefinisikan secara arbitrer atau secara kesepakatan bersama dari suatu kelompok tertentu. Dan dengan menyatakan demikian, maka saya menganggap teman-teman semua memiliki potensi untuk mengusulkan label melalui kajian terhadap sejumlah karya puisi dalam kaitannya dengan mind style. Nah, selain mind style, prototypes and reading berhubungan dengan genre. Genre adalah klasifikasi teks sederhananya, dan klasifikasi teks ini berdasarkan fitur-fitur yang bersifat tipikal. Apa yang dimaksud dengan fitur-fitur dalam suatu klasifikasi? Ambil sebagai contoh puisi lirik misalnya. Kalau kita menganggap lirik adalah salah satu subgenre dari puisi secara umum, maka seharusnya ada yang disebut sebagai fitur. Fitur adalah karakterisasi atau karakteristik dari sampel dari lirik. Bahwa sebagai contoh puisi lirik maka adalah puisi yang cenderung meluapkan ekspresi pemikiran atau emosi dari pembicara dari dalam teks ketimbang menarasikan suatu kejadian yang berhubungan satu sama lain dan menyatakan bahwa ada satu tokoh yang dapat bertindak secara heroik. Nah, itu yang dimaksud dengan fitur. Nah, kalau kita bicara objek pada umumnya, fitur adalah ketika kita bicara kategori kursi misalnya, maka fitur adalah apapun itu yang menyusun objek kursi. Maka fitur adalah kakinya, senderannya, materialnya, dan seterusnya. Nah, secara tradisional, genre digunakan untuk menyebutkan atau merujuk kepada bentuk-bentuk literatur. Namun, dalam pemikiran Stockwell, ketika kita bicara bentuk, maka kita bicara tentang mode penulisan. Dan genre dalam hal ini bisa dianggap lebih dekat dengan klasifikasi berdasarkan tema. Sebagai contoh, tragedy, horror, comedy, dan seterusnya. Genre memiliki apa yang disebut sebagai subgenre. Maka subgenre adalah titik di mana kita bertemu dengan variasi dari atau variasi, maksud saya variasi adalah turunan dari suatu genre. Tadi sempat saya sebut anggaplah lirik adalah satu genre, maka dengan demikian sonnet, ode, haiku, semua itu adalah beberapa contoh dari subklasifikasi puisi lirik.
Dan menurut Stockwell, genres can be defined socially, historically, functionally, authorially, politically, stylistically, arbitrarily, idiosyncratically, or by a combination of any of these. Saya kira kesimpulan dari pernyataan Stockwell tersebut adalah bahwa melalui cara yang beragam, seseorang bisa saja mendefinisikan suatu genre. Entah itu berdasarkan kesepakatan sosial, atau berdasarkan rekam jejak sejarah, berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepenulisan yang berhubungan dengan sejumlah karya, berdasarkan sisi politik yang berkaitan pula dengan karya-karya puisi tertentu misalnya, secara gaya tulis, atau bahkan secara arbitrer, bahwa alasan yang dibuat dengan sendirinya gitu ya, dan kemudian disepakati secara konvensional. Dan boleh saja cara-cara tersebut digabung-gabungkan oleh seseorang untuk mendefinisikan genre. Nah, sekarang kita bicara tentang prototipe. Prototipe maksudnya adalah variabel primer dari kategori tertentu. Anggap kita mengambil contoh kategori buah, dan apapun itu yang muncul di kepala teman-teman semua, jenis buahnya, entah itu mangga, pisang, dan seterusnya, boleh jadi adalah prototipe dari kategori buah yang berdasarkan wawasan teman-teman semua. Tentu ada perbedaan, tapi boleh jadi ketika kita melakukan eksperimen atau pengumpulan data, selalu ada kemungkinan bahwa akan ada prototipe yang bersifat generik. Nah, lebih lanjut, sistem kognitif untuk kategorisasi yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan kategorisasi di kepala kita terdiri atas jejaring radial. Jejaring radial terdiri atas ada yang disebut sebagai contoh sentral, ada yang disebut sebagai contoh sekunder, dan juga contoh periferal. Nanti akan saya coba contohkan bagaimana jejaring radial ini bekerja ketika kita membayangkan burung sebagai kategori. Maka kemudian kita akan punya variasi-variasi tertentu, dan boleh jadi kita memasangkan burung tertentu sebagai contoh yang sentral, sementara spesies burung yang lain bisa dianggap sebagai contoh sekunder atau contoh periferal. Nah, contoh sentral menurut Stockwell atau sebagaimana diinformasikan oleh sains kognitif bertindak sebagai titik referensi kognitif kita. Kemudian sehubungan dengan itu, fitur-fitur atau atribut-atribut yang terbagi oleh objek-objek tertentu dalam satu kategori terikat atau disebut sebagai chain, gitu ya. Chain ini apa? Chain ini adalah keterkaitan fitur yang membangun jejaring radial. Dan sebutan selain chain adalah radiality. Nah, keterhubungan tersebut maka menyusun apa yang dianggap sebagai family resemblance atau kemiripan keluarga antara satu objek dengan objek lainnya yang terhitung sebagai anggota kategori tertentu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat contoh kategori, dan semoga teman-teman semua bisa menangkap apa yang dimaksud dari central example atau contoh sentral, secondary example, contoh sekunder, dan peripheral example atau contoh peripheral. Tadi sempat saya sebutkan bahwa kita bisa menganggap burung sebagai suatu kategori dari spesies tertentu, gitu ya, memiliki fitur-fitur misalnya memiliki bulu, bertelur, memiliki paruh, bisa terbang, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat kata burung, gitu ya, maka boleh jadi
masing-masing dari kita tadi bisa diasumsikan memiliki central example masing-masing. Nah, tapi dalam hal ini bisa saja central example tersebut belum tentu menghitung penguin, gitu ya. Penguin adalah spesies burung, salah satu spesies burung. Maka dengan demikian bagian dari kategori burung. Tapi permasalahannya adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh penguin tidaklah sama dengan fitur-fitur yang bisa dianggap sebagai prototipe atau central example. Bahwa penguin tidak bisa terbang, penguin bertelur, tapi tidak memiliki bulu yang kita pikir lazim pada burung yang bisa terbang. Dan ketimbang terbang, justru penguin malah sangat mahir berenang di laut. Nah, contoh berikutnya adalah burung unta. Sebagaimana disugestikan namanya, burung unta, ada burungnya, tapi dalam hal ini burung unta tidak bisa terbang. Bisanya lari dengan kencang ya. Dan burung unta berbeda dari penguin, punya bulu yang saya kira bisa dianggap sama dengan contoh sentral spesies burung yang bisa terbang. Sama seperti penguin, burung unta bertelur, punya paruh, punya cakar, dan tetap saja burung unta tidak bisa dipandang sebagai prototipe yang mewakili kategori burung atau spesies burung. Tapi ketika kita bertemu dengan merpati, maka saya kira merpati adalah contoh sentral dari kategori burung. Punya paruh, bersayap, bisa terbang, dan seterusnya. Nah, keterkaitan fitur antara spesies ini adalah apa yang disebut sebagai radial network tadi, atau jejaring radial. Dan kemiripan yang dimiliki oleh masing-masing spesies, yang mana merupakan spesies burung secara umum, gitu ya, misalnya satu penguin, yang satu burung unta, dan merpati. Kemiripan tersebut adalah apa yang disebut sebagai familial resemblance atau family resemblance. Dengan demikian kita bisa menganggap ketiga spesies ini adalah pada kenyataannya memang memiliki relasi yang merujuk pada genus tertentu, atau kalau bukan genus maka titik taksonomi yang lebih tingginya, ya. Kita bisa menganggap ketiganya sebagai spesies unggas sebagai contoh. Nah, ketika kita bicara puisi beserta kategorisasinya, bagaimana kategorisasi berlaku, maka hal yang sama bisa dianggap terjadi, bahwa puisi atau sajak secara umum dapat diklasifikasikan ke dua tipe besar atau dua kategori besar, yaitu sajak naratif dan sajak lirik. Nah, baik naratif dan lirik tentunya memiliki kesamaan, walaupun kesamaan fitur maksud saya, walaupun tetap ada pembeda di antara keduanya yang membuat naratif tidak bisa dianggap sama persis dengan lirik. Maka dia memiliki atau dia sama dengan adalah variasi yang berbeda. Nah, kesamaan fitur tersebut maka membuat naratif dan lirik memiliki family resemblance, dan dengan demikian naratif dan lirik terhubung secara radial. Nah, naratif atau sajak naratif dapat diklasifikasikan lebih lanjut lagi, memiliki subklasifikasi yang disebut sebagai apik dan balad. Secara umum, apik dan balad memiliki kesamaan, yaitu sajak yang menarasikan sesuatu. Tapi perbedaannya ketika kita bicara sajak epik, maka kita bicara sajak yang memiliki kisah tentang figur heroik, gitu ya, bahwa sajak tersebut hampir menyerupai prosa, hanya saja ditulis dalam
cara yang poetis ketimbang prosaik. Nah, ballad di lain hal, walaupun juga menarasikan sesuatu, tapi tidak tentang figur heroik tertentu, melainkan banyak hal. Ya. Dan ballad biasanya dapat dinyanyikan dan memiliki repetisi refrain. Nah, walaupun ada perbedaan antara epic dan ballad, tetap keduanya terhubung secara radial. Dan bisa kita lihat misalnya apa yang fitur yang dimiliki oleh ballad bisa saja dianggap memiliki keterhubungan dengan variasi dari puisi-puisi lirik atau sajak-sajak lirik seperti sonnet, ode, haiku, dan yang lainnya. Nah, poinnya adalah bahwa setiap jenis puisi atau jenis sajak dan begitu pula dengan subtipenya, subvariannya, terhubung dengan basic kategorinya atau kategori dasarnya, yaitu naratif atau lirik, dan masing-masing maka memiliki kemiripan family-nya, atau maksud saya family resemblance-nya. Dan dengan demikian kita bisa melihat bahwa variasi-variasi tersebut tetaplah merupakan contoh dari kategori atau sampel dari kategori sajak atau puisi. Kategori-kategori yang kita ketahui didatangkan dari pengalaman dan manifestasi dari pola-pola konseptual yang kita ketahui atau kita pahami. Nah, kategori memiliki apa yang disebut sebagai basic level categories. Basic level categories adalah cara kita memikirkan dalam rangka pula menata dunia berdasarkan apa yang paling familiar. Sebagai contoh, misalnya, kita tidak menyebut Persia untuk menyebutkan kucing Persia. Kita tidak menyebutkan merpati, tapi yang kita sebut adalah burung, ya, burung merpati. Dan kita tidak menyebut husky, atau kita tidak menyebut misalnya German Shepherd, tapi yang kita sebut adalah anjing pada umumnya. Nah, poinnya adalah bahwa basic level categories adalah apapun itu yang kita ketahui sebagai paling lazim di sekitar kita dan sesuai dengan pengetahuan kita. Dan kelaziman ini berasal dari bagaimana kita mengalami kehidupan sehari-hari. Nah, kategori juga berhubungan dengan, saya ulangi, kategori memiliki dependensi konteks, dan dependensi konteks adalah suatu ilustrasi bahwa kategori memiliki fluiditas dalam hal prototipenya, dan dependensi konteks juga mengilustrasikan bahwa suatu kategori bisa mengacu kepada atau bisa dibuat dengan acuan terhadap spesifikasi sosial ataupun historical. Nah, ketika kita bicara spesifisitas, gitu ya, ada yang disebut sebagai over specificity dan under specificity. Nah, kedua hal ini adalah tingkatan-tingkatan hierarkis dalam kategorisasi. Misalnya, tadi sempat saya gunakan sebagai contoh kursi. Kursi adalah basic level categories. Nah, ketika kita bicara over specificitas atau superordinat dari kursi, maka kita bicara kita menyebutnya sebagai furnitur, contohnya. Tapi kalau kita menyebutkan subordinat dari kursi, maka kita akan bisa saja menyebut kursi baso misalnya, atau sofa misalnya. Nah, sama seperti tadi, sajak adalah kategori secara umum, kategori di tingkatan dasar atau basic level kategori dari sajak, maka kita bisa anggap sebagai, atau kita bisa tunjuk ke yaitu naratif atau lirik. Nah,
sajak atau puisi secara umum sebagai satu kategori, maka adalah superordinat atau overspesifisitas dari teks puisi. Sementara underspesifisitas atau subordinat dari naratif dan lirik adalah variasi-variasi atau contoh-contoh jenis puisi tertentu seperti misalnya soneta, epik, dan lain-lain. Nah, dalam hubungannya dengan kategorisasi, seseorang bisa melakukan dekomposisi. Dekomposisi adalah analisis terhadap satu objek dengan memperhitungkan keterikatan atau rantai radial dari suatu subtipe tertentu atau subgenre tertentu atau atribut-atribut yang melekat pada sejumlah objek dari suatu kategori. Dalam pengalaman literatur, kita merekognisi teks literatur, kita merekognisi puisi dengan dasar interpretasi yang kita lakukan. Dan hal ini dipengaruhi oleh wawasan yang kita ketahui tentang literatur itu sendiri, tentang puisi itu sendiri. Dan interpretasi itu terjadi seperti yang pernah disebutkan pada minggu sebelumnya. Interpretasi datang sebelum kegiatan pembacaan yang bersifat analitis. Nah, rekognisi terhadap kategori maka meliputi dua tahapan proses. Yang pertama adalah pemersepsian terhadap suatu kategori, bahwa suatu kategori adalah objek yang memiliki keseluruhan. Kemudian proses berikutnya adalah, tahapan berikutnya adalah dekomposisi analitis terhadap objek-objek tertentu yang berhubungan secara radial. Nah, dalam kaitannya dengan kajian puisi, maka teman-teman bisa saja melacak keterkaitan radial antara sejumlah puisi dalam rangka menjelaskan apakah puisi-puisi tersebut memiliki misalnya kesamaan kategorikal tertentu, ataukah misalnya memiliki family resemblance atau bahkan tidak sama sekali. Dengan demikian teman-teman bisa juga melakukan komparasi antara sejumlah teks puisi, dan dengan demikian menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan yang teman-teman semua temukan ketika membaca puisi tersebut secara analitik. Nah, sehubungan dengan pembacaan, saya ingatkan lagi, pernah disebutkan pada di minggu sebelumnya, pembacaan membolehkan kita untuk berpikir secara kritis dan juga mendiskusikan apapun itu yang telah kita baca secara analitis. Dalam hal ini maka pembacaan berada di level yang lebih tinggi dari proses interpretasi. Nah, melalui pembacaan maka kita bisa betul-betul melihat secara utuh apakah suatu, sebagai contoh, apakah suatu puisi patut kita anggap memiliki unsur puitis atau memiliki nilai estetika atau tidak. Nah, dalam hal ini maka kita bisa menerapkan prototype and reading terhadap puisi tertentu. Memiliki keterbukaan, dan dalam hal ini mengikut sertakan juga apa yang disebut sebagai Gestalt Psychology. Gestalt Psychology menerangkan prinsip-prinsip yang mengatur cara kita mempersepsikan suatu hal. Nah, dalam hal ini, suatu objek yang bisa dianggap diskret direkognisi berdasarkan 5 prinsip. Yang pertama adalah prinsip proksimitas, prinsip similaritas, prinsip ketertutupan, prinsip kontinuasi, dan prinsip fungsionalitas. Sederhananya adalah bahwa ketika kita bicara Gestalt, tentu teman-teman semua tidak harus memahami psikologi atau psikologi Gestalt, tapi poinnya adalah bahwa ketika kita menemukan suatu objek puisi, suatu teks puisi maksud saya,
yang memiliki kedekatan dalam misalnya periode sejarah tertentu, maka boleh jadi kita bisa menganggap teks puisi tersebut adalah uh, uh, teks puisi yang masuk ke dalam periode kesusastraan tertentu. Atau ketika kita menggunakan prinsip similaritas, ketika kita menemukan kesamaan, ambil sebagai contoh dalam lirik-lirik lagu hip hop, bahwa lirik-lirik lagu hip hop memiliki kesamaan dalam hal lirik-lirik tersebut menyatakan sesuatu tentang perjuangan sebagai uh, African American, orang kulit hitam di Amerika yang mengalami diskriminasi, yang membenci polisi dan seterusnya, maka kita bisa menemukan jejaring radial yang mengikat satu sama lain, lirik yang satu dengan lirik yang lainnya, dan kita bisa mempersepsikan bahwa lirik-lirik tersebut adalah lirik-lirik hip hop sebagai contoh tadi ya. Dan dalam hal ini adalah prinsip similaritas bekerja. Okay. Nah, saya kira walaupun ada prinsip ketutupan dan prinsip kontinuasi, saya tidak betul-betul menemukan dua prinsip tersebut bisa betul-betul diterapkan dalam kajian genre atau klasifikasi teks puisi misalnya. Tapi ketika kita bicara fungsionalitas, maka kita bisa mengamati atau mempelajari bagaimana puisi-puisi tertentu, entah itu puisi lirik ataupun puisi naratif, digunakan dalam misalnya acara sosial. Sebagai contoh, puisi yang ditulis dalam rangka memberikan selebrasi terhadap inaugurasi Presiden Amerika Serikat. Ada puisi yang jenisnya demikian. Lalu juga ada puisi yang ditulis dalam rangka memberikan penghormatan kepada orang yang telah meninggal di suatu pemakaman atau yang disebut sebagai eulogy atau elegy. Nah, dilanjut, saya ingin teman-teman semua mengamati sejumlah kata-kata benda yang ada di layar, yaitu dog, book, chair, rose, democracy, happiness, friendship, 19th century literature, Gothic novels, Dracula. Nah, ketika teman-teman semua menemukan bahwa kata-kata tertentu terkelompokkan dengan kata-kata yang lainnya gitu ya, dan dengan demikian terpisahkan dari kata-kata yang lainnya pula. Sebagai contoh, saya kira dog dan rose bisa dianggap sekelompok gitu ya. Kenapa? Karena keduanya adalah variasi dari atau sampel dari kategori makhluk hidup, sementara book dan chair adalah benda mati. Kemudian democracy, happiness, friendship boleh jadi bisa dikelompokkan secara utuh semuanya dalam kategori ide yang sifatnya abstrak. Kemudian tiga kata lainnya, 19th century literature, Gothic novels, Dracula, ini semua juga terkelompok menjadi satu kategori. Namun dalam hal ini 19th century literature adalah kategori yang menjadi superordinate, sementara Gothic novels adalah salah satu varian dari atau subordinate dari 19th century literature, dan Dracula adalah subordinate dari Gothic novels, salah satu Gothic novels. Nah, ini yang saya kira bisa mengilustrasikan bagaimana prinsip proximitas, prinsip similaritas, prinsip closure, kontinuasi, dan fungsionalitas berlaku dalam cara kita menentukan kata-kata yang tadi yang masih ada di layar terkelompokkan satu sama lain dan menjadi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya pula. Kategori bisa saja memiliki atau muncul sebagai compound categories. Compound categories adalah atribut-atribut yang tergabung yang kemudian menyusun apa yang disebut sebagai objek baru yang tersatukan. Nah, apa maksudnya compound categories atau apa yang dimaksud dengan a new unified object?
kita bisa melihat 19th century literature. Ini adalah kita bisa asumsikan sebagai compound categories. Bagaimana maksudnya? Bahwa ketika salah satu kata dari frasa secara utuh ini dihilangkan, misalnya 19th century-nya kita hapus, maka kita akan menemukan hanya literatur saja. Dengan demikian, kita bicara tentang kategori yang sama sekali berbeda dari 19th century literature. Dan hal yang sama saya kira juga berlaku ketika kita menghilangkan misalnya novels dari Gothic novels, maka kita bicara satu hal yang lain. Kita bukan membicarakan text novel sama sekali. Masih sehubungan dengan prototypes and reading, kita perlu mengenali apa yang dimaksud dengan idealized cognitive models. Di halaman 33 pada buku Stockwell disebutkan bahwa idealized cognitive models are the structures with which we organize our knowledge. Maksudnya adalah bahwa wawasan yang kita punya adalah wawasan yang diorganisasikan atau ditata oleh apa yang disebut sebagai idealized cognitive models. Nah, lebih lanjut, cognitive models consist of relations between categories set up socially, culturally, and on the basis of individual experience as our means of understanding and negotiating the world and our lives through it. Nah, poinnya adalah bahwa cognitive models atau model-model kognitif yang kita punya yang tadi disebutkan mengorganisasikan wawasan kita secara struktural adalah suatu hal yang berhubungan dengan atau terdiri atas hubungan-hubungan antar kategori. Di awal tadi sempat saya sebutkan, kita mengkategorisasikan orang yang di samping kita, apakah dia hanya sekadar teman sekelas, apakah pacar, ataukah orang yang sama sekali kita tidak pernah ketemu sebelumnya, dan somehow duduk di samping kita di kelas kajian puisi misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kategori tadi, dan ketika kita perhatikan bahwa ada kesamaan antara dan juga ada perbedaan antara seorang teman dengan seorang kenalan, seorang pacar dengan seorang sahabat gitu ya. Nah, itulah hal yang menyusun model-model kognitif yang kita punya. Dan selain itu, model-model kognitif yang kita punya disusun juga oleh hal yang sifatnya dialami secara sosial maupun secara kultural. Okay. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari pengalaman yang kita peroleh secara individual. Dan demikian pula, maka cognitive models adalah cara kita memahami dan juga menegosiasikan apa yang sebenarnya berlangsung di sekitar kita. Dan dengan demikian memampukan kita juga untuk meneruskan hidup. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa membedakan yang mana yang teman, yang mana yang sahabat, dan yang mana yang pacar, maka boleh jadi kita akan mengalami kesulitan tertentu misalnya. Dan hal yang sama boleh jadi diterapkan dalam kajian puisi ketika kita tidak bisa membedakan yang mana puisi yang memiliki nilai estetika, yang mana yang mungkin tidak patut dianggap memiliki nilai estetika, maka boleh jadi seseorang bisa saja mengapresiasi hal yang salah, dengan demikian memberikan apresiasi yang tidak seharusnya pula. Nah, lebih lanjut, cognitive models or conceptual models are what cause prototype effects and our sense of basic categories. Nah, poinnya adalah prototipe atau prototype adalah satu efek yang dihasilkan dari cognitive models, struktur wawasan yang kita punya. Okay. Melalui struktur wawasan tersebut, maka kita bisa misalnya menganggap suatu objek tertentu adalah atau merepresentasikan kategori yang sifatnya mendasar. Okay. Kita dengan demikian bisa membedakan yang mana yang puisi naratif, yang mana yang puisi lirik, yang mana yang dianggap sebagai basic categories dari puisi secara utuh.
Cognitive models dalam hal ini menurut Stockwell consist of image schemas and propositional structure relating certain elements to other, and they can be enriched or reconfigured by the action of conceptual metaphor and metonymy. Poinnya adalah bahwa cognitive models atau model tersebut tidak bersifat rigid atau baku, tidak bersifat permanen, melainkan dinamik dan terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan penataan wawasan yang baru. Nah, ketika model-model kognitif atau cognitive models itu terbagi ke dalam suatu kelompok, maka kita punya apa yang disebut sebagai cultural models. Dan dalam hal ini cultural models adalah atau bersifat dependent terhadap konteks tertentu, misalnya konteks sejarah, konteks sosial, konteks kultural, dan lain-lain. Sampai di sini pembahasan tentang prototipe dan pembacaan atau prototypes and reading. Kita bisa bayangkan dapat diterapkan dalam mengkaji genre atau jenis puisi. Nah, suatu eksperimen yang dilakukan oleh Stockwell menemukan bahwa pembaca yang berpengalaman artinya memiliki frekuensi pembacaan teks sastra atau teks puisi lebih sering dari orang-orang pada umumnya, ditemukan memiliki kemampuan untuk menghitung elemen-elemen yang lebih banyak dalam menjelaskan suatu genre tertentu. Sebaliknya, pembaca-pembaca yang tidak sebegitunya berpengalaman, mereka cenderung ketika menjelaskan genre tertentu dibatasi oleh atau hanya mengacu elemen-elemen yang sifatnya umum atau lazim diketahui. Nah, ini berhubungan dengan apa yang disebut sebagai hierarki atau tingkatan-tingkatan dalam genre studies. Misalnya tadi disebutkan mode atau mode of writing berhubungan dengan bentuk-bentuk karya tertentu atau karya literatur tertentu. Contohnya poetry, prose, drama, conversation, song, itu semua adalah mode of writing. Nah, ketika kita tidak begitu berpengalaman, maka kita hanya akan memasukkan unsur-unsur yang umum saja dalam menjelaskan bagaimana puisi sebagai suatu mode penulisan atau mode of writing. Kemudian selain mode of writing ada genre, comedy, tragedy, gothic, surrealism, dan ada subgenre turunan dari genre atau spesifisitas dari genre, yaitu misalnya mock epic, comic, opera, airport fiction, war novel, political, memoir, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut sebagai type atau jenis atau tipe, yaitu sonnet, ballad, email, one act play, short story. Lalu ada juga yang disebut sebagai register. Contohnya adalah reporting language, letter writing, narrative, lyricism. Ini semua menjelaskan bagaimana gaya tulis dari karya-karya atau teks-teks tertentu. Nah, Stockwell menjelaskan atau lebih persisnya memberikan tantangan dengan mengetahui bagaimana kita memproses kognisi dalam melakukan kategorisasi, dengan demikian menemukan prototipe, dan prototipe tersebut juga berpengaruh dalam pembacaan kita. Maka menurut Stockwell, rather than using the basic level or the most used categories, we use discourse communities. Discourse communities maksudnya adalah suatu kelompok yang didefinisikan berdasarkan hubungan kelompok tersebut dengan penggunaan bahasa dan juga teks. Dan selain itu, selain penggunaan bahasa dan teks, peran sebagai pembaca juga patut diperhitungkan. Maksudnya adalah bahwa ketika kita misalnya membaca puisi Inggris arkaik, boleh jadi kita bisa saja menganggap puisi tersebut tidaklah puitis sama sekali. Kenapa? Karena bahasa yang ada di
puisi tersebut mungkin terlalu atau memiliki relevansi yang kurang dengan penggunaan bahasa uh, Inggris yang kita ketahui atau bahasa pada umum yang kita ketahui gitu ya. Uh, Selain itu pula puisi tersebut sebagai teks boleh jadi um, suatu teks yang jarang kita temukan, uh, tidak lazim untuk kita anggap sebagai hal yang memiliki unsur kesenian atau unsur estetika, dan kita juga perlu memperhitungkan dengan demikian bahwa peran kita sebagai pembaca dalam hubungannya dengan puisi arkaik tersebut adalah uh, peran sebagai mahasiswa yang sedang mengkritisi suatu puisi uh, di Indonesia. Maksudnya di Indonesia adalah bahwa teman-teman semua tentu boleh saja tidak mengenali banyak tentang puisi arkaik. Dan inilah kemudian yang menjadi dasar alasan dari klaim bahwa puisi arkaik tersebut tidaklah sebaiknya dianggap sebagai objek seni yang menarik. Sebagai ringkasan dari pembahasan tentang prototypes and reading, terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah kategori digunakan untuk mengkaji mind style atau ciri khas kepenulisan dari seorang penyair atau kelompok penyair tertentu. Selain itu, kategori juga bisa digunakan untuk mengkaji genre. Nah, sasaran adalah untuk mendeskripsikan entah apakah sajak-sajak tertentu dapat diklasifikasikan ke dalam suatu kategori tertentu, ya. Tentu ketika kita membacanya maka atau diperkenalkan oleh suatu website, suatu sajak boleh saja sudah disebutkan memiliki label tertentu, tapi deskripsi yang kita punya maka bisa membuat kita merekognisi kembali apa yang dimaksud dari kategori tersebut, apa saja fitur-fitur yang mendirikan kategorinya. Lalu selain itu, sasaran dari pembahasan prototypes and reading dalam kajian puisi bisa saja menyasar kepada deskripsi bahwa penyair tentu memiliki gaya khas tertentu dalam karya-karyanya. Selain itu juga bahwa sajak tertentu atau puisi tertentu merupakan bagian dari genre yang sifatnya spesifik, atau kalau bukan genre maka bagian dari subgenre, bagian dari tipe, bagian dari mode penulisan atau register. Kemudian, idealized cognitive models will point to what relations exist between categories. Bahwa kita memiliki model-model kognitif, bagaimana cara mengaksesnya, kita hanya perlu memikirkan apa yang sedang kita baca, gitu ya. Dan dengan demikian kita bisa menemukan hubungan-hubungan apa yang terjalin antara kategori satu dengan kategori yang lainnya. Kemudian kita juga bisa kemudian mencoba merefleksikan efek prototipe sehubungan dengan kategori-kategori tersebut, dan juga kemudian bisa menjelaskan keterkaitan atau jejaring radial antara sejumlah sajak yang kita sedang kaji. Dengan demikian, dengan melakukan hal tersebut, maka seseorang mengasumsikan perannya sebagai pembaca dan menghubungkan dirinya dengan penggunaan bahasa dan teks yang menyusun suatu komunitas wacana atau discourse community, sebagaimana yang tadi disugestikan oleh Stockwell. Pembahasan kita sekarang berlanjut ke persoalan tentang discourse worlds and mental spaces. Keduanya adalah teorisasi yang diusulkan oleh sains kognitif sehubungan dengan bagaimana teks bisa memberikan gambaran imajiner tentang suatu dunia yang boleh jadi berbeda dari dunia aktual atau dunia yang kita ketahui. Dan
kemampuan kognitif yang memampukan kita untuk membayangkan sesuatu atau memiliki gambaran mental tertentu, dan juga memampukan kita untuk memahami ide atau konsep yang bersifat abstrak ataupun kompleks. Sebelum kita masuk ke discourse worlds and mental spaces, kita perlu membicarakan suatu asumsi, yaitu bahwa pengalaman makna yang diperoleh melalui pembacaan karya sastra atau khususnya dalam mata kuliah kita, maka pembacaan karya puisi, pengalaman makna tersebut dikonfigurasikan dalam pikiran kita, dan asumsi ini diteorisasikan dalam sejumlah teori. Yang pertama adalah possible worlds theory. Saya tidak begitu bisa menerjemahkan possible worlds ke dalam Indonesia, maka saya akan tetap menggunakan possible worlds. Kemudian discourse worlds atau dunia wacana, dan yang terakhir adalah mental space atau ruang mental. Discourse worlds and mental spaces berhubungan dengan sejumlah konsep-konsep kritik sastra. Contohnya allegory, beliefs, kata, context, contextualization, fiction, imagination, literary words, readerliness, realism, setting, dan universality. Lagi saya tidak akan menjelaskan istilah-istilah konsep ini, dan saya kira teman-teman semua bisa mencarinya sendiri di referensi yang tidak disediakan pada mata kuliah ini, misalnya pada internet khususnya. Nah, terdapat usulan argumentatif bahwa karya sastra ada yang bersifat partikularistik. Partikularistik berarti bahwa suatu teks sastra, baik itu novel, baik itu prosa, baik itu puisi, atau apapun itu, tertutup dalam cara kita mengapresiasinya. Tertutup dalam hal ini adalah memiliki keterbatasan yang mengharuskan seseorang memiliki kapasitas intelektual tertentu. Ambil sebagai contoh teks biblikal. Teks biblikal bisa dianggap literatur, atau secara umum teks keagamaan bisa dianggap sebagai literatur. Dan untuk mengapresiasi atau memaknai teks-teks tersebut, maka kita seharusnya memiliki kepakaran dalam hal teologi. Lalu di samping itu, di samping partikularistik, ada yang disebut sebagai universal literature. Nah, literatur yang sifat universal maka memiliki keterbukaan berbanding terbalik dengan particularistic literature. Keterbukaan ini membolehkan orang-orang memaknai, mendiskusikan, mengkritisi, memperoleh konteks yang kaya, atau bahkan merekonstruksi apa yang dinarasikan oleh teks tersebut. Nah, kita dengan sifat universal ini, maka kita kemudian bisa menganggap bahwa suatu teks literatur bisa dianggap bagus atau bisa dianggap tidak bernilai sama sekali. Sementara itu tentu kita tidak sepenuhnya bisa mengklaim atau memberikan pernyataan bahwa teks keagamaan tertentu adalah teks literatur yang buruk atau sebaliknya. Nah, poinnya adalah sehubungan dengan kapasitas kognitif yang kita punya, kita menggunakan mekanisme kognitif yang sama ketika kita berurusan dengan dunia fiksi yang dinarasikan oleh teks. Dan dalam hal ini, mekanisme tersebut juga berlaku ketika kita memaknai atau membuat make sense ya, dunia yang ada di sekitar kita, dunia yang non-fiksional atau realitas. Sekarang kita berpindah ke pembahasan teori-teori yang tadi disebutkan, yaitu possible worlds, discourse worlds, dan
mental spaces, dan dalam hal ini kita akan berfokus kepada bagaimana discourse worlds bisa muncul sebagai teori, dan teorisasi discourse worlds berasal dari teori possible worlds. Possible worlds adalah cara mengkalkulasi atau memperhitungkan apa yang disebut sebagai truth value. Truth value adalah nilai kebenaran yang dikandung oleh suatu pernyataan tertentu. Ambil sebagai contoh, the Allies defeated the Axis in the Second World War. Nah, pernyataan ini betul, sebagaimana yang kita ketahui terjadi di dunia yang aktual atau di realitas yang kita hidupi. Nah, possible worlds theory mengasumsikan bahwa dunia aktual menyediakan konteks untuk pernyataan-pernyataan kalimat. Dengan demikian, kalimat-kalimat tersebut bisa dinilai kebenarannya atau dievaluasi kebenarannya. Dan sehubungan dengan sastra atau khususnya puisi, actual word digunakan banyak hal untuk mengubah truth value atau nilai kebenaran yang ada pada teks. Stockwell memberikan contoh yaitu karya Philip K. Dick, The Man in High Castle. Kalau contoh pernyataan actual world, pernyataan yang mengandung truth value adalah the Allies defeated the Axis in the Second World War. Pada karya Philip K. Dick, The Man in High Castle, yang terjadi adalah justru sebaliknya. The Axis defeated the Allies in the Second World War. Nah, inilah yang seringkali menjadi wahana yang menarik dalam pembacaan sastra, baik itu prosa, drama maupun puisi, atau bahkan perkembangan dari sarana hiburan tersebut, sarana tekstual tersebut bisa kita temukan juga terjadi dalam film. Sehubungan dengan possible worlds, ada yang disebut sebagai impossible world. Menurut Stockwell, impossible world is a world where sentential expression and senses of state of affairs are false. Atau pernyataan kalimat yang mengekspresikan sesuatu dan memberikan nalar tentang keadaan tertentu bisa dianggap salah. Dan impossible world dalam hal ini dicontohkan oleh pernyataan-pernyataan yang kontradiktori atau mengkontradiksi pernyataan itu sendiri. Contohnya adalah the bald man has hair, atau orang yang botak memiliki rambut. Nah, kita sama-sama tahu bahwa orang yang botak maka tidak memiliki rambut, dan dalam pernyataan orang yang botak memiliki rambut, maka pernyataan tersebut bersifat kontradiktori. Dengan demikian impossible atau salah. Dalam possible worlds theory, asumsinya adalah bahwa tidak ada zona abu-abu antara apa yang dianggap salah dan dianggap benar. Dan dalam hal ini maka possible world theory memiliki karakter yang mengeksklusikan middle ground atau zona abu-abu tadi. Dengan demikian, possible worlds tidak memiliki spektrum intermediate antara yang benar dengan yang salah, kutub yang benar dan kutub yang salah, dan keduanya baik possible maupun impossible bersifat sebagai polar atau kutub. Possible worlds describes state of affairs in formal logic, therefore does not entail cognitive knowledge and readerly experience. Maksudnya adalah bahwa teori possible worlds mendeskripsikan suatu keadaan dalam paradigma logika formal, dan penalaran logika formal tidak dengan demikian mengikut sertakan wawasan kognitif dan pengalaman pembacaan yang kita alami. Sementara itu, discourse worlds is understood as the dynamic of readerly interaction with possible worlds. There is narratological and cognitive dimensions that are taken into account. Nah, berbeda dari possible worlds theory, discourse worlds justru merupakan hasil dari
atau suatu pemahaman yang dihasilkan dari interaksi dinamik kita dengan teks puisi yang kita sedang baca. Dan interaksi dinamik tersebut maka memberikan kita pemahaman tentang apa yang mungkin terjadi atau dunia apa yang bisa dibayangkan dari teks. Dan dalam hal ini teori discourse worlds diargumentasikan dengan dasar wawasan narratologis dan juga dimensi kognitif. Terdapat asumsi dalam discourse worlds, yaitu suatu teks puisi atau teks sastra secara umum memiliki sifat incomplete atau tidak lengkap. Selain itu juga bersifat tidak pasti dalam hal semantik dan tekstual. Nah, poinnya adalah bahwa penilaian yang kita berikan kepada teks puisi atau teks sastra secara umum seharusnya berdasarkan alasan-alasan yang mendasar kepada bukti tekstual. Walaupun demikian, bukti-bukti tekstual yang kita jadikan acuan tetap memiliki sifat-sifat tadi. Dan justru ketidaklengkapan atau ketidakpastian semantik dan tekstual dalam suatu teks, dalam suatu puisi misalnya, justru bisa dijadikan bahan untuk melakukan inferensi. Dengan demikian kita bisa memperoleh situasi model yang ada pada bayangan kita atau ada pada pemahaman kita secara mental. Discourse worlds secara teoretik adalah suatu hal yang sifat imajiner dan imajinasi tersebut dimunculkan atau dihadirkan oleh proses pembacaan. Artinya, ketika kita tidak membaca sesuatu, maka suatu teks puisi dalam hal ini, maka kita tidak akan punya atau kita tidak akan bisa memperoleh dunia wacana yang dihasilkan oleh teks. Nah, dalam penerapan discourse worlds sehubungan dengan kajian puisi, maka kita seharusnya melakukan konfigurasi terhadap dunia yang kita ketahui sehubungan dengan dunia yang kita bayangkan melalui proses pembacaan. Dan keterkaitan antara keduanya atau konfigurasi tersebut adalah apa yang diistilahkan sebagai transworld identity. Dalam discourse worlds ada yang disebut sebagai counterparts. Counterparts adalah versions in fictional discourse worlds. Atau dalam bahasa Indonesia maka kita bisa anggap sebagai versi-versi yang kita temukan dalam dunia wacana fiksional. Sebagai contoh, flashbacks dan flash forwards biasanya memberikan gambaran tokoh yang sama hanya dalam bentuk fisik yang berbeda, dalam karakteristik fisik yang berbeda. Dan keduanya adalah versi yang berhubungan dengan discourse worlds itu sendiri. Dan teori discourse worlds mengargumentasikan bahwa counterparts exist in relation to the actual world. Counterparts memiliki keberadaan dalam hubungannya dengan dunia yang aktual, dunia yang real, dunia yang kita huni. Dan juga counterparts memiliki keberadaan secara virtual sebagai bagian dari diri internal karakter-karakter yang ada pada teks. Apa yang dimaksud dengan diri internal adalah sebagai contoh keyakinan tokoh, kepercayaan tokoh, intensi tokoh, keinginannya, mimpinya, dan seterusnya. Nah, Stockwell memberikan penegasan bahwa literary texts often work by exploiting disjunctions between character, knowledge, and the wider knowledge offered to the reader, with the reader having to keep track of both systems and compare them. And some texts push this to its limits. Nah, maksudnya adalah bahwa ketika kita membaca suatu anggaplah puisi naratif tertentu, maka puisi naratif tersebut bisa diasumsikan memiliki ketidakhubungan gitu ya, ketidakterkaitan antara karakter
lalu wawasan dan wawasan karakter, wawasan kita, dan wawasan secara utuh yang diberikan atau ditawarkan oleh teks. Wawasan yang secara utuh dalam hal ini adalah pengetahuan kita tentang dunia aktual dan dunia wacana yang dinarasikan oleh teks. Dan kita sebagai pembaca melacak apa yang terjadi pada kedua dunia tersebut, dan kita membandingkan keduanya. Nah, terdapat sejumlah jenis dunia dalam discourse words sehubungan dengan karakter. Yang pertama adalah epistemic words, apa yang diyakini sebagai hal yang benar oleh karakter dalam suatu teks, baik itu teks puisi atau teks sastra pada umumnya. Lalu ada speculative extensions, apa yang diantisipasi oleh karakter atau yang dihipotesiskan oleh karakter. Intention words, rencana tokoh, rencana yang dimiliki tokoh dalam rangka mengubah dunianya. Wish words, apa yang diinginkan, apa yang diimajinasikan oleh tokoh, bahwa imajinasi tersebut berbeda dari apa yang menjadi wawasan tentang dunianya. Kemudian ada obligation words, versi berbeda dari dunia di mana karakter berada, yang bisa saja disortir berdasarkan moral values atau nilai moral yang dimiliki oleh karakter. Lalu juga ada fantasy words, yaitu adalah impiannya, visinya, imajinasinya, atau fiksi yang dimiliki oleh karakter, gitu ya, yang ada di dunia karakter, dan semua itu memunculkan dirinya sebagaimana dinarasikan oleh teks. Saya kira ketika kita mempelajari maksud dari jenis-jenis words dalam discourse words, boleh jadi kita menemukan hal tersebut terjadi atau diterapkan pada cerita-cerita yang kita telah tonton atau kita telah baca. Contoh misalnya, Voldemort adalah tokoh antagonis yang memiliki intention, memiliki keinginan, memiliki fantasi, memiliki epistemic pula. Sebagaimana pula juga dengan Harry Potter, sebagaimana pula juga dengan Dumbledore misalnya. Okay. Lebih lanjut, hubungan dengan discourse words, ada yang disebut sebagai alternate discourse words. Okay. Poinnya adalah alternate discourse words to the actual discourse word is restricted by accessibility that is measured in certain respects. Maksudnya, terdapat aksesibilitas yang membolehkan kita memperoleh informasi tertentu tentang alternate discourse words atau dunia wacana yang dihadirkan oleh pembacaan teks. Dan dunia alternatif ini berhubungan pula juga dengan dunia yang aktual. Okay. Aksesibilitas yang dimaksud dapat diukur melalui beberapa hal. Yang pertama adalah accessibility of objects, accessibility of time, accessibility of nature, dan accessibility of language. Ketika kita membicarakan accessibility of objects, maka kita membicarakan apakah suatu objek di dunia alternatif memiliki properti yang sama dengan objek yang aktual. Apakah meja di dunia alternatif yang dihadirkan oleh pembacaan teks memiliki kesamaan dengan meja yang kita ketahui di dunia aktual. Itu properties. Lalu ada yang sehubungan dengan accessibility of objects, ada yang disebut sebagai inventory, whether the alternate world has all the same objects as the actual world, fewer objects or additional objects. Inventory maksudnya adalah apakah benda-benda atau objek-objek yang ada di dunia alternatif sama persis atau tidak dengan yang ada di dunia aktual. Ataukah benda-benda tersebut atau objek-objek tersebut ternyata lebih sedikit atau
memiliki tambahan-tambahan yang tidak kita bisa temukan di dunia aktual. Lalu accessibility of time. Whether the alternate world exists in the same present and has the same history as the actual world. Kalau kita misalnya mengambil sebagai contoh Harry Potter, maka boleh jadi dunia Harry Potter sebagai dunia alternatif memiliki sejarah yang berbeda dengan dunia aktual yang kita huni. Dan dengan demikian memiliki waktu kesekarangan yang berbeda pula dengan dunia aktual yang kita huni. Lalu selain accessibility of time, ada yang disebut sebagai accessibility of nature, whether the natural laws of the alternate discourse world match the natural physical laws of the actual world. Ini membicarakan apakah hukum alam yang ada di alternate discourse world itu memiliki kecocokan dengan hukum fisikal yang kita ketahui yang berlaku pada dunia aktual yang kita huni. Selain itu, apakah logika yang ada pada alternate discourse world sama dengan logika yang berlaku di dunia yang kita anggap sebagai aktual? Selain logika, maka apakah properti-properti matematik, perhitungan matematis, abstraktif matematis yang ada pada alternate discourse world memiliki kesamaan dengan yang ada di actual world. Lalu yang terakhir adalah accessibility of language, whether the alternate world and the actual world has the same language, has the same principles of language, has the same patterns of language, and whether the inventory of words in the alternate discourse world matches exactly the inventory of words in the actual world. Apakah kurang lebih secara umum, apakah bahasa yang ada pada atau di dunia aktual, di dunia alternatif sama dengan bahasa yang kita ketahui di dunia aktual. Kita bisa mengambil sebagai contoh cerita-cerita fantasi, misalnya Lord of the Rings, ada bangsa peri, bangsa orcs, dan menariknya adalah dunia Lord of the Rings sebagai alternate discourse world memiliki accessibility of language yang bersifat menyerupai actual world. Dalam hal ini adalah Inggris. Kenapa? Karena mereka semua bicara bahasa Inggris, atau lebih persisnya boleh jadi Inggris medieval secara retorik, walaupun bukan secara formal. Nah, kemampuan kita memahami aksesibilitas tersebut diatur oleh apa yang dinamakan sebagai principle of minimal departure. Maksudnya apa? Principle of minimal departure means cognitive efficiency in understanding alternate discourse worlds, except directed otherwise. That is, we are guided by our pre-existing knowledge about the world in understanding discourse worlds. Maksudnya adalah bahwa cara kita memahami alternate discourse worlds berdasar kepada pemahaman kita tentang bagaimana dunia aktual berlaku, bagaimana hukum alam yang kita ketahui ada dan diterapkan di dunia aktual, itu menjadi dasar untuk memahami hukum alam yang berlaku pada alternate discourse world. Nah, kita telah membicarakan discourse world sebagai dunia imajiner yang dihasilkan melalui proses pembacaan. Dunia imajiner tersebut muncul atau hadir di dalam benak kita, dalam pikiran kita. Nah, sekarang kita akan membicarakan mental space, teori ruang mental, dalam kata lain. Apa yang dimaksud dengan mental space? It is our cognitive mechanism that tracks entities and relations, which enables us to grasp reference, co-reference, comprehension, description, and the nature of text. For example, real
something that is real, something that is historical, something that is imagined, something that is hypothesized, or even happening in some unknown places. We can track them by using our cognitive mechanism uh, that is called mental space. Nah, mental space memiliki sejumlah jenis, yaitu time spaces. Time spaces itu apa? Current space or displacement into past or future, typically indicated by temporal adverbials, tense, and aspect. Bahwa time space adalah ruang yang bisa berpindah, baik itu ke masa depan maupun masa lampau, yang diindikasikan oleh unsur linguistik atau unit linguistik adverbial, tense kalimat, dan juga aspek. Lalu selain itu ada juga spaces, ruang agak overlapping. Tapi poinnya adalah spaces are geographical spaces, typically indicated by locative adverbials and verbs of movement. Verbs of movement misalnya, he goes to the market, he goes to university. Maka to university mengindikasikan ada pergerakan ke suatu tempat yang geografis sifatnya. Locative adverbials misalnya, I'm at university, I'm at my house, I'm at home. Itu semua mengindikasikan adanya geographical spaces. Lalu selain itu ada domain spaces. That is an area of activity, such as work, games, scientific experiment, and so on. Ini maka dinyatakan oleh unit linguistik yang menjelaskan kegiatan tertentu. Lalu ada hypothetical spaces. For example, conditional situations, hypothetical and unrealized possibilities, suggestions for plans, and speculation. Hypothetical spaces berarti adalah suatu hal yang diproyeksikan berdasarkan pemikiran tertentu. Ya. Maksudnya pemikiran tertentu adalah bahwa ketika kita bicara situasi yang sifatnya kondisional, maka situasi tersebut tidaklah terjadi. Sama juga dengan suatu hal yang sifatnya hipotetikal atau kemungkinan yang tidak terrealisasikan, bahwa hal tersebut bisa menjadi alternatif dari kenyataan yang ada, tapi sampai detik di mana seseorang menyatakan suatu hipotesis atau menyatakan suatu kemungkinan kejadian yang tidak terjadi, maka hal tersebut tidaklah terjadi pula. Lalu selain itu, suggestions for plans and speculation, maka sama dengan kemungkinan atau ruang yang bisa kita bayangkan sebagai hal yang bisa terjadi, walaupun pada kenyataannya itu tidak atau belum terrealisasikan. Nah, Stockwell menjelaskan bahwa reality space is built with mental representation of our perception to make sense of the world. It is used as the reference for establishing a projected space when we predicate, describe, imagine, and memorize. This is applied in processing fictional spaces. Maksudnya adalah bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas itu dibangun oleh representasi mental yang didatangkan persepsi atau kegiatan pemersepsian kita. Dengan demikian kita bisa memahami dunia. Dan ruang realitas tadi digunakan sebagai referensi untuk membuat proyeksi-proyeksi seperti misalnya suatu perkiraan, suatu perencanaan, dan seterusnya. Dan ruang yang sama atau reality space juga diterapkan dalam pemrosesan atau pemunculan ruang-ruang fiksional. Nah, lebih lanjut, therefore we anchor our cognitive representation based on idealized cognitive model in understanding what goes on in discourse worlds. In other words, our knowledge of life in London is presumably used to project the life of characters in wizarding worlds. Okay. Nah, maka London as in Harry Potter stories adalah
London yang bersifat proyeksi, gitu ya, dan London dalam diri sendiri yang sesuai dengan pengetahuan kita tentang seperti apa London adalah London yang muncul dari reality space. Nah, diagram ini mengilustrasikan bagaimana base space atau reality space menjangkarkan apa yang disebut sebagai representasi kognitif, ya, tentang apa yang ada di realitas, pengetahuan kita tentang realitas, dan melalui base space atau reality space kita membuat proyeksi dan proyeksi tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai projected hypothetical space. Anggaplah poin A adalah perencanaan kita untuk 3 jam kemudian atau minggu depan atau kencan 5 minggu, maka di pikiran kita maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada A aksen. Lebih lanjut adalah space builders yang mengkonstruksi mental spaces. Apa itu space builders? Linguistic elements such as locatives, adverbials, and conditionals. They establish a new space or alter focus to a different pre-existing space, which is configured by names, descriptions, moods, tense, presuppositions, and transspatial operators. Nah, maksudnya adalah bahwa kita membangun ruang mental melalui pemahaman kita terhadap elemen-elemen linguistik. Dengan demikian, elemen-elemen linguistik menghubungkan elemen yang ada di ruang-ruang yang berbeda, entah itu time space, space space, dan lain-lain. Dengan kata lain, elemen-elemen linguistik maka bisa dianggap sebagai petunjuk bagi kita untuk memahami dunia dengan membangun reality space. Stockwell di halaman 97 menyatakan bahwa mental space theory develops the possible words notion of counterparts to explain how reference to the counterpart in a target space can be made by using the name or identifier for the counterpart in the base space. This is called the access principle. Lebih lanjut, ini adalah satu contoh, satu pernyataan yang saya ambil dari buku Stockwell di halaman 97. Pernyataannya adalah, I walked around Surrey looking for the places where the Martians landed in the War of the World. Nah, kita bisa membayangkan ada dua ruang di sini. Yang pertama adalah ruang realitas atau base space, di mana subjek I sedang beraktivitas, yaitu jalan di sekitar Surrey, mencari sesuatu, mencari tempat-tempat di mana Martians, orang-orang Mars atau alien dari Mars mendarat di sekitar Surrey, dan Martians ini adalah Martians yang diceritakan oleh The War of the Worlds. Nah, poinnya adalah the places. Okay, the places. Tunggu sebentar. The places adalah trigger atau pemicu bagi kita untuk membangun base space atau ruang dasar. Okay. Dan ruang dasar ini kemudian menyusun atau memproyeksikan counterpart yang ada di ruang yang sifatnya fiksional, yang kita ketahui kalau kita pernah membaca The War of the Worlds. Dan counterpart ini diaktifasi oleh preposisi in. Okay. Nah, ini sebagai diagramatik dari penjelasan di atas bahwa the places kemudian menjadikan base space, dan ketika pernyataannya menggunakan in sampai kepada kata in, maka kita akan membuat proyeksi bahwa Martians yang dimaksud adalah Martians yang kita ketahui dari atau diceritakan oleh
novel The War of the Worlds atau film The War of the Worlds. Nah, sebagai catatan, mental space theory is used to discuss simple sentences. Bahwa ruang mental adalah teori yang bisa menjelaskan bagaimana kita memahami pernyataan-pernyataan yang sederhana. Sementara itu, ada yang disebut sebagai discourse management spaces and conceptual blending. They are the development of the discussion in discussing more complex discourse. Discourse management space maka bisa memberikan kita pemahaman terhadap pernyataan-pernyataan yang lebih kompleks atau wacana yang sifat lebih kompleks, atau bahkan conceptual blending membolehkan kita memahami ide yang sifatnya kompleks. Nah, sebagai contoh dari discourse management spaces, saya akan menjelaskan dulu bahwa base space dalam discourse management spaces adalah titik awal dari pembentukan atau pembangunan ruang atau space. Lalu pemahaman kita terhadap suatu wacana adalah fokus, dan pemahaman tersebut memperkaya struktur internal dari fokus dari suatu wacana. Okay. Kemudian ada yang disebut sebagai viewpoint, titik pandang atau sudut pandang, yaitu adalah space of access to other space. Titik akses untuk memperoleh ruang yang berbeda. Nah, sebagai contoh di sini Peter can fly. Ini adalah base-nya, initial point of space construction. Lalu he believes adalah melalui penggunaan pronomina orang ketiga, maka terjadi pemberian akses di sini bahwa kita mengasumsikan keyakinannya Peter bahwa dia meyakini sesuatu. Keyakinannya adalah he can fly. He can fly adalah hal yang menjadi fokus dalam wacana. Okay. But he's wrong mengembalikan kita kepada base space, di mana perspektif kita kembali ke perspektif yang dinyatakan di awal, yaitu kita meyakini bahwa seseorang bernama Peter tidak bisa terbang. Nah, sekarang pembahasan kita akan berpindah ke apa yang disebut sebagai conceptual blending atau pembauran konseptual. Conceptual blending adalah pemetaan antara dua ruang atau pemetaan antar ruang, core space mapping. Dan pemetaan tersebut menghasilkan atau menghadirkan apa yang dinamakan generic space, yaitu form common general nodes and relationship across space. Form common general nodes adalah keterikatan antara dua ruang yang sifatnya umum. Okay. Lalu kemudian ada yang dinamakan sebagai blending space, a novel emergent blending space. A novel emergent berarti maksudnya adalah bahwa blending space adalah suatu hal yang baru yang tidak bisa ditemukan di generic space dan jelas tidak bisa ditemukan di masing-masing space yang terpetakan. Dan blending space maka terdiri atas fitur-fitur yang spesifik. Nah, sebagai pemahaman dasar dari conceptual blending, conceptual blending is the mechanism we use to make sense complex thinking. For example, analogy, metaphor, allegory, comparison, projection, etc. Ketika kita memahami bahwa suatu pernyataan atau suatu wacana adalah analogi atau alegori dari hal yang lainnya, maka pemahaman tersebut diargumentasikan sebagai hasil dari kemampuan atau mekanisme pembauran konseptual. Okay. Nah, gambar di sini hanyalah ringkasan dari yang telah saya jabarkan sebelumnya, tapi sebagai catatan tambahan, blended space bisa muncul sebagai composition atau komposisi, yaitu hubungan baru antara apa yang ditampilkan dalam suatu blend, suatu pembauran. Lalu ada completion.
completion adalah bingkai wawasan yang melengkapi pembauran konseptual dan dengan demikian memberikan wawasan yang lebih luas terhadap seseorang. Kemudian ada elaboration, yaitu bagaimana blend dioperasikan atau dijalankan melalui kemunculan logikanya. Nah, saya akan menggunakan contoh di sini puisi dari Thomas Hardy berjudul The Man He Killed. Puisi yang saya gunakan sebagai contoh ini hanyalah 2 bait pertama dari keseluruhannya. Dan bait pertama menjelaskan bagaimana seorang pembicara pada puisi membayangkan pertemuannya dengan seseorang di suatu tempat, dan dengan demikian mereka berinteraksi secara damai dan boleh jadi mengasyikan. Ya. Lalu di bait kedua adalah kenyataan yang dialami oleh pembicara pada dalam puisi, di mana mereka justru ketimbang bertemu di suatu tempat yang menyenangkan, tapi malah di medan perang, dan pembicara kelihatannya membunuh siapapun itu yang diindikasikan oleh pronominahi. Nah, bagaimana pembauran konseptualnya? Okay. Di stanza pertama kita punya conditional clause. Had he and I but met. Ya. Ini mengaktifasikan alternate situasi alternatif atau counterparts. Counterparts dari apa yang sebetulnya terjadi kepada pembicara dalam puisi dan siapapun itu yang dianggap he dalam puisi ini. Dan dengan demikian kita bisa membayangkan bahwa bait pertama adalah introspeksi dari atau proyeksi introspektif dari apa yang sebetulnya terjadi kepada pembicara. Dan dalam hal ini bait pertama merupakan ruang hipotetikal sebagai suatu counterpart dari dunia alternatif wacananya. Kemudian kata but di bait kedua menjangkarkan base space, menjangkarkan ruang dasarnya, di mana karakter betul-betul mengalami kejadian yang sepenuhnya terjadi kepada dirinya dan orang yang dia bunuh. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa puisi mampu mereverse, melakukan proyeksi secara terbalik. Dan boleh jadi ini adalah hal yang bisa dianggap sebagai puitis, dan pada kenyataannya saya kira ini adalah hal yang saya pikir puitis. Kita bertemu dengan proyeksinya dulu, proyeksi si tokoh, apa yang dia pikir bisa terjadi secara hipotetikal, kemungkinan yang dia pikir bisa saja memberikan kenyamanan yang lebih gitu ya. Tapi di bait kedua justru kita dipertemukan dengan kenyataan yang pahit. Nah, lebih lanjut, saya menggunakan bait pertama dari puisi Hope is the Thing with Feathers karya Emily Dickinson. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Nah, bagaimana pembauran konseptualnya? Base space adalah hope dan living object, gitu ya. Dan generic space adalah things dalam hal ini. Dan kemunculan struktur baru atau blend space adalah ketika kita memperhitungkan fitur-fitur spesifik yang menghubungkan hope dengan living object, yaitu purchase dan sing. Inilah yang terjadi, boleh saja diargumentasikan di kepala kita ketika kita memahami hope is the thing with feathers. Terjadi pembauran konseptual di sana sehingga kita menganggap hope dan apapun itu yang hidup dan merupakan objek juga dan bisa nyanyi sebagai analogi dari hope, atau bahkan persisnya metafora dari hope.
Nah, teman-teman semua bisa dalam mengkaji puisi dengan pembahasan discourse words dan mental spaces dan conceptual blending bisa menjelaskan bagaimana uh, uh, dunia wacana atau discourse words dikonfigurasikan oleh teks, dan konfigurasi tersebut tentu perlu memperhitungkan uh, wawasan kognitif teman-teman semua. Ketika teman-teman kemudian masuk ke pembahasan tentang mental spaces, maka teman-teman perlu jelaskan apa base space-nya, apa projected hypothetical space-nya, bagaimana proses pembauran konseptualnya, seperti yang barusan saya coba contohkan secara sederhana. Nah, sebagai ringkasan, discourse words and mental spaces theorize the way reading experience conceives meaning experience. This takes up further text interaction other than merely referring to formal logic of truth value conditions. Jadi bukan tentang hanya bahwa suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran atau tidak, dan dengan demikian bisa dianggap sebagai dasar dari suatu twist yang terjadi pada teks sastra atau khususnya pada puisi. Text is assumed to have loopholes, bahwa teks bersifat tidak lengkap, memiliki celah, dan juga memiliki ketidakpastian semantik dan juga ketidakpastian tekstual. Lalu, our reasonable evaluation should be supported with evidence from the text. Implikasi adalah bahwa evaluasi yang tidak memiliki dasar tekstual adalah bisa dianggap evaluasi yang bisa dianggap sebagai evaluasi yang bahkan salah sama sekali. Okay, selanjutnya, and our configuration of the text would refer to pre-existing knowledge and knowledge from reading the text. Dan konfigurasi dunia wacana atau discourse words yang kita peroleh dari pembacaan teks akan menghitung tidak hanya apa yang ada pada teks saja, tapi juga wawasan yang kita punya dan sehubungan dengan wawasan teks tadi. Lalu, text provides access for readers to look for alternate discourse words and counterparts. As to the latter, authors are very creative in exploiting the relations between counterparts of what is inside the text with what is out there. Nah, kajian puisi yang menyinggung discourse words dan mental spaces maka boleh saja memberikan pemaparan yang komprehensif, khususnya dalam hal bagaimana seorang penyair bisa dianggap sebagai penyair yang kreatif. Kreativitas apa yang dia punya, sebagaimana dimunculkan oleh bentuk-bentuk linguistik yang menyusun karya puisinya. The ability to build mental space that allows tracking what goes on in the text is not specially for literature experience. It is the same cognitive mechanism we use for everyday experience. Ini hanyalah penekanan bahwa proses berpikir kita dalam mengalami pembacaan teks sastra atau khususnya teks puisi bukanlah kemampuan yang spesial. Pada dasarnya kita memahami dunia aktual dan dunia fiksional dengan menggunakan mekanisme kognitif yang sama. Selanjutnya, linguistic elements are cues to building mental spaces. Bahwa kita mengambil sebagai petunjuk elemen-elemen linguistik tertentu yang ada pada teks untuk membangun ruang mental. Extensive text and complex concepts can be understood with conceptual blending and discourse management space. Teman-teman semua, saya kira dua pembahasan kita telah selesai, yaitu prototype and reading, lalu discourse words and mental spaces. Sekian dari Pratinjau. Untuk kegiatan minggu depan, kita akan memasuki pembahasan metafora, text words, comprehension of literature, aesthetics, dan keempat pembahasan ini tentunya bisa dipelajari secara mandiri
sebelum masuk ke dalam pertemuan Zoom. Dengan demikian teman-teman punya catatan-catatan, pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan kebingungan-kebingungan yang bisa dibicarakan di pertemuan sinkronik nanti. Selain itu, jangan lupa juga teman-teman perlu mengerjakan learning log atau catatan pembelajaran independen dan juga penulisan esai. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Pertanyaan, kebingungan, atau apapun itu tanggapan dapat disampaikan melalui forum atau teman-teman semua bisa mengirimkan saya email. Saya kira itu saja. Dengan demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.